Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nabila dengan NIM 1080125300004 dari kelas TT0802 yang hari ini akan membahas materi dari fisika 2 di materi ke-6 atau pertemuan ke-6, yaitu gaya Lorentz atau magnet. Baik, untuk yang pertama perlu kita ketahui dulu, gaya Lorentz itu adalah gaya yang muncul ketika suatu muatan bergerak atau arus listrik berada di dalam medan magnet. Oke. Materi ini penting ya untuk kerja banyak perangkat listrik kayak motor, speaker, generator, dan banyak alat elektromagnetik lainnya. Nah, di sini kita bisa membaca pengertian dari magnet. Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik atau menolak logam tertentu. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah sebuah nama dari wilayah Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet ditemukan sejak zaman dahulu di wilayah tersebut. Baik, di sini perlu kita garis bawah ya. Ini merupakan sejarah dan ini asal muasal nama magnet, dan magnet itu sendiri itu adalah batu. Pada zaman dahulu ya, itu ada batu magnet. Nah, ini ada penjelasannya. Sebentar. Jadi sebenarnya kan istilah magnet itu kan berasal dari nama daerah atau tempat batu yang pertama kali ditemukan. Jadi itu kayak misalkan ada hukum Biot-Savart, itu diambil dari nama belakang penemunya, dan ini diambil dari batu yang pertama kali ditemukan. Oke, langsung kita kasih nama magnet nih gitu. Selanjutnya pada slide ini kan ditunjukkan bahwa ketika sebuah kawat dialiri aliran listrik itu, maka ini akan dikelilingi kayak kawat yang muncul di medan magnet. Nah, hal ini kayak dibuktikan nih dengan serbuk besinya itu diletakkan di tengah dan membentuk pola lingkaran kan. Jadi ini kawatnya kan. Nah, serbuk besi itu kayak melingkar gitu. Nah, itu terjadi karena adanya medan magnet. Simbol untuk menunjukkan adanya medan magnet atau simbol medan magnet itu adalah huruf B, dan sedangkan medan magnet sendiri dapat diartikan sebagai daerah di sekitar magnet atau penghantar yang berarus yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Kita ulang, medan magnet merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Lanjut, di sini kita akan membahas perbedaan gaya listrik dan gaya magnet. Pada gaya listrik, gaya bekerja searah atau berlawanan dengan medan listrik. Selain itu, gaya listrik ini dapat bekerja pada muatan yang diam maupun bergerak. Nah,
nih, bekerja pada partikel bermuatan tanpa mempedulikan bergerak atau tidak, ya. Kemudian uh, sedangkan di magnet itu beberapa perbedaan itu penting ya. Kayak misalnya nih, gaya magnet selalu bekerja tegak lurus terhadap medan magnet. Kedua, gaya magnet hanya bekerja pada muatan yang bergerak. Jadi kalau gaya listrik kan kayak dia tuh nggak peduli bergerak apa enggak. Terus eh, kalau gaya magnet tuh harus dia peduli tuh. Nah, jadi mereka tuh ngerti, eh sorry, maksudnya mereka tuh berbeda gitu. Jadi yang satu peduli, satu enggak, kan dia mana yang peduli atau enggak. Oke, berikutnya pada listrik kita kan mengenal tuh ada muatan positif sama negatif, kan udah pernah dibahas di hukum Coulomb ya. Nah, tempat berdirinya tempat berdirinya tempat tempat muatan positif dan negatif yang dapat berdiri sendiri itu disebut monopol. Sedangkan yang magnet ini ya tidak ada kutub tunggal. Magnet itu hanya punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi muatan diam bisa ngerasain gaya listrik, tapi tidak merasakan gaya magnet. Untuk selanjutnya kita membahas gaya Lorentz ya. Pada slide ini nih dijelasin pada slide ini dijelasin konsep utama pada gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz merupakan gaya interaksi antara muatan yang bergerak dengan medan magnet. Jadi itu sebagai syarat utama munculnya gaya Lorentz adalah muatan harus bergerak. Kalau yang tadi kan enggak peduli ya mau gerak apa enggak. Nah, untuk gaya Lorentz itu ditentukan pakai aturan tangan kanan atau perkalian silang antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Oke, nah, oke, jadi di sini tuh ada ini ya di listrik. Nah, ini adalah sebuah persamaan atau rumus yang dipakai. Jadi, misalkan terdapat muatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan v di dalam medan magnet B. Nah, itu rumusnya adalah F sama dengan V. Nah, dalam kurung V kali B dikali cross V dikali V cross B, maksudnya gitu. Jadi kita ulang, F atau gaya sama dengan muatan dikali V cross B, atau gaya Lorentz sama dengan muatan dikali perkalian silang antara kecepatan dan medan magnet. Nah, untuk gaya besar gaya Lorentz, sebentar. Besar gaya Lorentz itu bisa menggunakan persamaan F sama dengan V. Aduh, sorry, nggak cukup ya. Kita langsung lanjut aja ya. V dikali V dikali V B sin sinus
kita. Untuk keterangannya di sini kita bisa ketahui untuk F itu gaya Lorentz dengan satuan Newton. Q dengan muatan, maksudnya Q adalah muatan atau kolom, V kecepatan dengan satuan meter per second. Kemudian untuk B ya, B nya ini medan magnet dengan satuan Tesla. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak nama magnet itu diambil dari batu tuh yang dipertemukan pertama. Sedangkan Tesla ini adalah nama bapak penemu dari gaya tersebut. Nah, yaitu Nikola Tesla. Kemudian tetanya ini adalah sudut antara V dan B. Jika kecepatan sejajar dengan medan magnet, maka sudut 0 derajat hingga sinus 0 sama dengan 0. Jadi akibatnya gaya Lorentz ini juga 0. Oke, lanjut. Jika muatan yang bergerak adalah muatan positif, arah gaya mengikuti aturan tangan kanan. Namun jika muatan bergerak elektron atau muatan negatif, arah gaya menjadi kebalikannya atau hasil aturan tangan kanan. Karena itu lintasan partikel positif dan negatif dalam medan magnet akan membelok ke arah yang berbeda. Nah, ini kita bisa ilustrasinya. Ilustrasi gaya Lorentz. Pada alat ini selektor, partikel bermuatan dikenai dua gaya sekaligus. Nah, kita bisa gaya listrik yang ditemukan itu dengan cara F sama dengan QE dan gaya magnetnya F aksen sama dengan Q dikali V dikali B. Jika sebentar, kita bisa menulisnya dahulu di sini. Nah, ini untuk gaya listrik. Sedangkan untuk gaya magnet adalah F aksen Q V B. Jika gaya magnet lebih besar dari gaya partikel, maka akan bergerak ke atas. Nih. Jika gaya magnetnya lebih kecil, maka akan bergerak ke bawah. Kemudian agar partikelnya bergerak lurus, jadi kedua gaya ini akan harus sama ya. Jadi ini kalau ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini, ini ke sana. Nah, kalau mau lurus ya harus sama. Maka jadi kan harus sama. QE sama dengan Q kali V kali B.
sehingga V sama dengan E dibagi P. Artinya partikel dengan kecepatan tertentu yang dapat lolos dari selektor kecepatan. Oke, selanjutnya karena arus listrik itu merupakan kumpulan dari muatan yang bergerak, maka kawat harus berada maksudnya kawat berarusnya harus mengalami gaya Lorentz juga. Jadi kayak besar gaya pada kawat lurus dirumuskan itu kayak begini teman-teman. F sama dengan ILB atau I kali L kali B. Nah, I nya itu apa? I itu arus listrik, L itu panjang kawat, dan sedangkan B medan magnet. Jadi jangan lupa kalian juga memahami setiap rumus. Misalkan I apa sih, B apa sih, jadi kalian itu seketika lihat rumus itu udah langsung ngerti gitu. Oh begitu. Nah, untuk selanjutnya untuk ini bentuk umum ya. Untuk kondisi yang lebih umum, gaya Lorentz pada kawat dituliskan dalam bentuk vektor ya. F vektor, sorry kok belum bisa ya? Mati guys. F vektor sama dengan I dikali L terus P. Untuk kawat yang bentuknya tidak lurus, ini perhitungannya dilakukan pakai elemen-elemen kecil kawat dan integral ya. Nah, ini ada contoh. Jadi sebuah muatan 1C bergerak ke barat dengan kecepatan 20 meter per second. Muatan tersebut mendapat medan magnet konstan ke bawah sebesar 2 Tesla. Berapakah gaya yang dialami muatan tersebut dan kemana arahnya? Oke, ini udah dikerjakan ya di sini. Seperti diketahui muatannya 1C. Nah, 1C ini ke barat. Terus dengan kecepatan 20. V-nya 20 meter per second. Nah, kemudian terus dapat medan magnet konstan di bawah sebesar 2 Tesla. Gak dialami. Nah, ini perlu diketahui dulu ya ini. KC I kali V kali V. Nah, V-nya 1, terus kecepatan 20, terus 2-nya. Nah, maka hasilnya 40. Kemudian untuk buatnya menentukan arah ya.
baik ya, mungkin satu contoh soal saja cukup karena waktunya terbatas. Sebagai penutup untuk materi hari ini, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf jika saya hanya mampu mengajarkan satu soal latihan saja yang ada di sini, dikarenakan terbatasnya waktu. Jadi dapat disimpulkan ya di sini untuk kesimpulannya, untuk gaya Lorentz itu gaya yang timbul akibat interaksi antara muatan bergerak atau arus listrik dengan medan magnet. Nah, untuk besar gayanya itu dipengaruhi sama muatan, kecepatan, arus, dan medan magnet. Sedangkan arahnya itu ditentukan dengan menggunakan arah tangan kanan. Oh ya, sebelumnya saya mau aturan tangan kanan itu dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah. Jadi seperti ini. Nah gini. Jadi ini kawat, ini arah, ini medan. Kok nggak ada jelasnya ya? Saya sedikit lupa. Maaf kalau ada salah. Konsep ini tuh udah jadi dasar dari kerja perangkat elektromagnetik yang udah kita pakai sehari-hari ya, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kayak speaker dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.